Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita coba kaji satu pembahasan yang kami anggap ini adalah pembahasan yang sangat urgent, sangat penting untuk dipahami oleh kita semuanya, termasuk saya yang menyampaikan ini. Bahwa materi ini materi yang sangat dibutuhkan oleh kita, setiap muslim ataupun muslimah. Terlebih apalagi kita sedang menjalani satu kehidupan yang sangat luar biasa, penuh hiruk pikuk, kacau balau, kehidupan yang tidak dalam keadaan baik-baik saja, terkhususnya dalam perkara agama ini. Kita di mana sedang berkehidupan di sebuah kehidupan yang sangat berat mempertahankan iman dan takwa kita. Di mana kita sedang menjalani satu kehidupan yang penuh dengan ujian, tantangan, rintangan di saat kita mengamalkan kebenaran. Kita harus sadar bahwa saat ini kita sedang berkehidupan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan banyak tantangan-tantangan dalam perkara agama. Maka tidak sedikit kita lihat, awalnya dia baik, awal-awalnya dia dalam ketaatan, mula-mulanya dia adalah orang yang dalam kebaikan, tapi kok tiba-tiba cepat sekali berubah, sudah menjadi orang yang melakukan kejahatan. Kok kemudian dia berubah menjadi orang-orang yang melakukan keburukan. Begitu cepatnya orang berubah di akhir zaman ini. Dan itu disebabkan apa? Ya, ketidaksabaran mereka menghadapi tantangan ujian. Baik itu cacian, makian, cemoohan, intimidasi, kriminalisasi dari orang-orang sekitarnya gara-gara kita berislam yang benar. Makanya paku yang kena palu, ya, paku yang dipukul itu paku bengkok atau paku lurus? Paku lurus ya. Paku lurus itu yang diketok. Kalau paku bengkok perlu diketok lagi? Nggak perlu. Orang-orang lurus pasti akan ada cobaan. Orang-orang yang menapaki jalan yang benar, dia pasti akan ada rintangan dan ujiannya. Tapi bagi yang sudah bengkok, memang sudah bengkok. Ya, nggak perlu dipukul lagi, nggak perlu diketok lagi. Selalu yang lurus-lurus ya yang kena pukul tuh. Begitulah paku lurus dengan paku bengkok. Ilustrasinya seperti itu. Nah, makanya ibu-ibu, apa yang kami maksud dengan satu materi yang ini penting kita kaji bersama, yaitu materi bagaimana kemudian kita mampu menghadapi ujian, cobaan, tantangan ketika kita sedang berada di jalan yang benar ini. Bagaimana kemudian kita harus mampu istiqomah. Kita harus mendapatkan ats-tsabat pada jiwa ini, yaitu teguh berpendirian di saat menghadapi apapun cobaan-cobaan yang mengarah kepada agama ini. Kenapa kita perlu mengkaji tentang ats-tsabat? Kenapa kita penting mengkaji tentang apa itu dan bagaimana istiqomah itu? Karena sekali lagi, tidak sedikit hari ini kalau kita saksikan orang-orang pada terkecoh, pada gugur di jalan yang benar ini. Banyak. Ya, kalau kita lihat itu kiri kanan, depan belakang, satu persatu hari ini orang pada gugur di medan juang. Ya ini kan. Dan itu sebabnya apa tadi? Sebabnya karena memang kita tidak memiliki ats-tsabat. Yang ini akan menjadi materi kita hari ini. Apa ats-tsabat? Teguh jiwa, teguh berpendirian, atau bahasa lainnya adalah istiqomah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gak usah memperpanjang bagaimana problematika keumatan hari ini. Problem yang hari ini sudah sangat komplit. Ya. Dalam segala sektor kita hari ini menghadapi banyak cobaan, tantangan, rintangan, kerusakan dalam kehidupan. Baik itu akidah. Kita hari ini tidak dalam keadaan baik-baik saja akidah umat Islam. Banyak yang murtad dari Islam. Banyak yang sudah rusak pemahamannya dari pemahaman yang lurus dari akidah as-sahihah. Dari akidah yang benar. Sudah banyak hari ini kalau kita lihat dari segi pemahaman, dari sektor keyakinan, iman itu sudah meleset. Sudah banyak pemahaman-pemahaman yang muncul, ini pemahaman yang tidak lagi bersumber dari Al-Quran wa Sunnah. Dari segi moralitas, kita juga kalau kita lihat tidak dalam keadaan baik-baik saja moralitas kita hari ini. Terkhususnya generasi muda. Ya, itu banyak penyebabnya. Ya, dan juga siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Semua kita wajib bertanggung jawab terhadap hal itu.
Dari sektor sosial, kita juga kehidupan muslim tidak dalam keadaan baik-baik saja juga. Sosiologi kemasyarakatan Islam hari ini. Yang miskin-miskin terus, yang kaya-kaya terus, ya gunjing-menggunjing, fitnah-memfitnah, menyebarkan berita-berita bohong tentang sesama muslim. Tatanan sosial kita hari ini pada rusak juga. Dan banyak muncul kaum-kaum yang a priori ketika menghadapi satu ataupun mendapatkan satu berita yang dia itu tidak mau lagi cross check, asal simpulkan, langsung menyimpulkan sesuatu tanpa mau mencari tahu yang benarnya bagaimana dan apa. Tidak mau lagi pokoknya bersusah-susah diri untuk mencari yang sebenarnya bagaimana. Asal terima, tanpa mau lagi mengedepankan pikiran, ilmu, pengetahuan, observasi, penelitian yang intinya pokoknya benar. Dia simpulkan sesuatu bukan dasar ilmu. Dia menyimpulkan sesuatu bukan dasar pengalaman. Dia dia menyimpulkan sesuatu dari berita yang dengar itu tanpa ada fakta dan data. Intinya langsung benarin. Tidak hanya sekedar membenarkan itu berita, bahkan dia nekat untuk menyebarkan sesuatu berita yang dia simpulkan tanpa ada landasan syariat, tanpa ada landasan ilmu tadi. Itu namanya apa tadi? A priori. Sikap-sikap a priori. Cuek, nggak mau tahu dengan benar atau salah itu informasi. Asal simpulkan. Ya ini gawat. Kalau ini berada dalam tatanan sosial kita, akan banyak terjadi kerusakan. Kami sudah sampaikan tadi juga, di banyak hal hari ini pada kita saksikan semua sektor pada ada kerusakannya. Ekonomi kita rusak. Ya, sosial budaya kita apalagi gitu tadi. Makanya gelombang kesesatan ini, gelombang kejahatan ini, gelombang keburukan ini, ya, gelombang maksiat ini, inilah yang menyebabkan nanti banyak orang yang berguguran di medan dakwah, di medan juang, di jalan kebenaran. Disinilah materi tentang ats-tsabat sangat dibutuhkan. Kajian tentang istiqomah itu adalah sesuatu yang perlu dikaji, diangkat, disampaikan. Karena persoalannya nanti adalah tantangan itu mampu atau tidak mampu kita hadapi tergantung dengan istiqomah kita. Tergantung dengan kekuatan istiqomah yang kita miliki. Tergantung dengan ats-tsabat tadi. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba sampaikan di kesempatan yang sangat singkat ini dalam kajian rutinitas kita hari Selasa ini. Paling tidak kita akan jumpai dari dalil-dalil yang ada, baik itu dari Al-Quran wa Sunnah, ada 5 qiyas, ada 5 trik, ada 5 cara, ada 5 hal yang harus dimiliki oleh kita, yang perlu kita miliki, ya. Ada 5 cara untuk supaya kita bisa mendapatkan ats-tsabat di dunia ini. Di saat kita harus menghadapi banyak tantangan dan rintangan dalam agama. Apa itu? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah untuk supaya kita mendapatkan ats-tsabat, teguh berpendirian, yaitu hendaknya kita konsisten mengkaji Al-Quranul Karim. Jadi kita harus aktifkan diri kita bermajelis ilmu. Majelis yang dimana di dalamnya itu kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran tahap per tahap, pelan-pelan, dan itu harus dilakukan secara kontinu, berkelanjutan, istimrar, harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, keaktifan kita, komitmen kita untuk mengisi hari dengan kajian-kajian keislaman, kajian-kajian tentang Al-Quran, itu yang nanti akan berefek dengan diri kita, akan membawa ats-tsabat pada jiwa kita. Apa ats-tsabat? Teguh berpendirian. Sebaliknya, orang-orang yang hari-hari yang ia itu tidak aktif dengan majelis Al-Quran, akan sangat sulit dia bisa istiqomah di saat dia menghadapi tantangan-tantangan dalam perkara agama ini. Ayat yang menjelaskan tentang bahwa ats-tsabat itu akan kita peroleh dengan kita sering mengkaji Al-Quran, itu adalah terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-32. Di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila." Orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus
Kan kitab-kitab sebelumnya diturunkan kitabnya sekaligus. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad berangsur-angsur, tidak langsung 30 juz, bertahap-tahap. Ya. Dan orang-orang kafir bertanya seperti itu, kenapa nggak diturunkan sekaligus aja? Maka Allah memberi jawaban. Apa hikmah ketika Allah turunkan ayat Quran itu pelan-pelan berangsur-angsur? Demikianlah agar kami memperteguhkan hatimu, supaya kami menjadikan hatimu mendapatkan ats-tsabat. Apa ats-tsabat tadi? Teguh berpendirian, teguh jiwa, istiqomah jadinya. Nah, makanya kiat istiqomah apa? Kiat mendapatkan ats-tsabat, hendaknya kita pelan-pelan bertahap-tahap mengkaji Al-Quran. Yang kedua tadi apa? Untuk supaya kita mendapatkan ats-tsabat, teguh berpendirian di atas jalan kebenaran ini, yaitu dengan cara membaca kisah-kisah para nabi. Dan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin." Dalam Quran surat Hud ayat 120. Dalam Quran surat Hud ayat 120 tersebut Allah menyatakan atau menyampaikan, dan semua kisah-kisah Rasul, semua kisah-kisah para nabi memiliki fungsi, manfaat untuk kita. Terkhususnya untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan secara umum untuk umat Nabi Muhammad SAW termasuk kita. Apa itu? Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, cerita-cerita tentang Rasul-Rasul sebelumnya, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Jadi ternyata, kenapa dalam Al-Quran kalau kita lihat, lembar per lembar baik itu dari surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas, banyak sangat Al-Quran menceritakan cerita-cerita kisah-kisah orang-orang terdahulu. Apa hikmahnya untuk kita? Ternyata kisah-kisah orang-orang terdahulu itu untuk supaya kita lebih mendapatkan kekokohan jiwa ketika menghadapi tantangan yang sama seperti tantangan para nabi. Karena apa yang kita hadapi sebenarnya apa? Yang sudah dihadapi juga oleh para nabi-nabi sebelumnya. Ketika kita menghadapi problem yang sama, ayo kita lihat bagaimana mereka menghadapi problem itu. Ternyata kisah-kisah itu untuk meneguhkan jiwa kita. Oh, ternyata kita ini belum seberapa gitu jadinya kan. Kita nggak cengeng jadinya ketika kita melihat kehidupan mereka yang lebih parah daripada kita di saat menghadapi cobaan dalam perkara agama ini. Intinya apa? Ternyata kiat untuk meneguhkan jiwa kita, cobalah baca-baca kisah-kisah orang dahulu. Kisah-kisah para nabi. Itu akan membuat kita lebih kokoh jiwa ini. Kuat iman kita jadinya. Iya, kita jadi kemudian orang-orang yang teguh di atas jalan dakwah ini, jalan kebenaran ini. Ya, gitu ya. Itu ternyata hikmah dari kenapa Allah sangat menceritakan kisah-kisah orang-orang terdahulu dalam Al-Quran. Nah, itu terdapat dalam Quran surah apa? Hud ayat 120. Nah, jadi yang keseterusnya, kiat untuk mendapatkan ats-tsabat adalah mengamalkan setiap ilmu yang kita sudah ketahui. Setiap nasihat yang kita dengar, tidak hanya sekedar mendengar. Titik sampai di situ saja. Jangan. Namun kita berusaha untuk mengamalkan setiap nasihat. Karena dengan kita beramal dan beramal dan beramal dan beramal, itulah yang meneguhkan jiwa kita. Lakukan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Tambah lagi dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dengan demikian insya Allah kita akan istiqomah. Iya, kekokohan jiwa akan kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai perkara ini, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-66. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Apa kata Allah? Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah dari nasihat-nasihat yang telah mereka dapatkan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka, lebih meneguhkan hati mereka. Di sini kita ketahui informasi dari langit kepada kita, ya, kepada kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kalau kita beramal dari apa yang kita tahu, mengamalkan kewajiban ditambah lagi dengan amal-amalan sunnah kita rutinkan, itu adalah akan dapat menguatkan jiwa kita. Oke. An-Nisa ayat 66. Kemudian yang keempat adalah doa.
Yang keempat, supaya kita mendapatkan ats-tsabat dalam kehidupan ini adalah memperbanyak doa tentang keistiqomahan. Di antara doa yang bisa kita bacakan adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita. Apa itu? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, maka teguhkan hatiku di dalam agamamu, di atas agamamu. Yaitu itu kiat untuk mendapatkan ats-tsabat yang keempat, kiat untuk mendapatkan keteguhan jiwa yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, yang kelima ini sangat penting juga, karena yang kelima ini menjadi pendukung untuk kita bisa dapatkan yang pertama, menjadi pendukung untuk supaya kita bisa mendapatkan kiat ats-tsabat yang kedua. Begitu juga yang ketiga dan yang keempat. Maka penting yang kelima ini. Apa itu? Supaya kita mendapatkan ats-tsabat adalah hendaknya kita membersamai orang-orang soleh, berkomunitas dengan orang-orang baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 28, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta." Apa kata Allah? Dan bersabarlah kamu wahai Muhammad. Coba ayat ini al-khitabnya kepada Nabi Muhammad yang padahal kita ketahui Nabi Muhammad orang yang sangat teguh jiwanya. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat istiqomah di atas jalan kebenaran. Kita nggak bisa ragukan bagaimana kuatnya iman dan takwa Nabi kita Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad yang luar biasa kuat imannya juga masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersamai orang-orang soleh, untuk bersabar dalam komunitas orang-orang baik. Itu Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita yang belum ada jaminan dapat istiqomah? Bagaimana dengan kita yang belum tentu mampu istiqomah dan mendapatkan ats-tsabat dalam menjalankan kehidupan ini? Maka kita lebih mesti harus membersamai orang-orang soleh dalam kehidupan ini. Maka apa kata Allah? Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya, baik pada pagi hari atau senja hari, dengan mengharap keridhaan Allah. Kemudian apa? Dan janganlah kedua matamu berpaling. Jangankan wajah, jangankan badan kita, jangankan fisik kita seluruhnya, dua bola mata kita pun jangan berpaling dari orang-orang soleh. Itu makna, itu kiasan. Sampai bola mata pun kalau bisa kita jangan melirik lagi kiri kanan. Paham nggak maksudnya ini? Jangankan wajah kita, jangankan tubuh kita. Apa kata Allah? Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka orang-orang soleh tadi. Gara-gara mengharap kehidupan dunia. Kan hari ini banyak orang nggak sabar. Banyak orang hari ini tidak mau membersamai orang-orang baik. Tidak betah dalam komunitas. Tidak sabar dalam komunitas orang-orang soleh. Gara-gara apa? Melirik-lirik dunia. Maka apa kata Allah? Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka orang baik, orang soleh, gara-gara mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginan nafsunya, dan keadaannya sudah melampaui batas. Al-Kahfi ayat 28. Kenapa kami sampaikan tadi yang kelima sangat penting? Karena yang kelima tadi apa alasannya? Yang menjadi pendukung untuk kita bisa raih kiat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apa itu? Dengan kita membersamai orang-orang soleh, kita akan dapat pengajian-pengajian Al-Quran. Kita akan diberikan wajangan-wajangan Al-Quran. Dengan kita membersamai orang soleh, kita akan juga diceritakan dapat mendapatkan inspirasi dari kehidupan orang soleh yang penuh cobaan. Kita jadi kokoh juga. Karena biasa kehidupan orang-orang soleh itu juga punya banyak cobaan. Dengan kita membersamai mereka, kita jadi kokoh dengan sendirinya. Kita jadi kuat ketika kita berada bersama orang-orang kuat. Tapi coba kita lemah. Kawan kita juga orang-orang yang lemah takwanya, lemah imannya. Bertambah terpuruk iman kita. Itulah kenapa kemudian kita perlu membersamai orang-orang soleh tadi. Yang ketiga apa? Dengan kita membersamai orang soleh, kita akan, apa yang ketiga tadi? Akan dapat mampu mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh. Semangat kita beramal jadinya. Kita jadi termotivasi untuk mengamalkan hal-hal yang diwajibkan. Dan juga termotivasi untuk memperbanyak amal sunnah. Gitu kan? Dan yang keempat, kita akan mendapatkan doa-doa terbaik dari orang-orang soleh tersebut. Terkhususnya doa ats-tsabat. Inilah 5 kiat yang penting kita miliki, yang kita harus jalani, yang harus kita lakukan, ya. 5 hal ini harus kita lakukan, mesti kita lakukan untuk supaya kita mendapatkan ats-tsabat.
supaya kita mendapatkan istiqomah di atas jalan yang benar ini. Kalau ini kita nggak miliki, kalau 5 hal ini kita nggak miliki, maka akan sangat sulit kita bisa bertahan. Seperti yang telah kami sampaikan dalam mukadimah tadi kan, hidup kita hari ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Banyak sekali cobaan ketika kita berada di atas jalan yang benar ini. Wallahu a'lam bishawab.